warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang teman-teman saintis muda di acara Bincang Ilmiah Bidang Penalaran dan Profesi BEM FMIPA UNY 2025, Science Talk #1. Sebelum memasuki pembahasan kali ini, perkenalkan saya Najwa Alfanya dari Staf Bidang Penalaran dan Profesi BEM FMIPA UNY 2025 yang akan menemani teman-teman saintis muda dalam menyelami topik menarik pada Bincang Ilmiah kali ini. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan pencairan es Antartika dengan perubahan iklim. Dan tentu saja saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa pada topik kali ini. Bapak Denny Darmawan, MSc, SSc, MSc, dosen program studi Fisika FMIPA UNY. Selamat datang Bapak, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Ya, selamat siang. Semangat buat semuanya ya untuk belajar di siang hari ini. Oke, bagaimana mungkin Bapak ada kesibukan lain selain mengajar? Iya, kalau dosen banyak ya, di penelitian, riset, kemudian ada juga kegiatan pengabdian masyarakat, ada juga tugas dari kampus, ya, dari departemen, dari fakultas atau mungkin dari pusat ya, jadi ya, lumayan sibuk. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini ya. Oke, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke inti topik pada hari ini. Nah, saat ini kan sudah sering mendengar kalau es di Antartika itu terus mencair akibat bumi yang semakin panas. Bahkan, per 2 Januari kemarin, pencairan permukaan diketahui mencapai rekor tertinggi dalam 46 tahun pengamatan, dengan 3,7% dari lapisan es Antartika mengalami pencairan. Tapi mungkin dari teman-teman masih ada yang belum paham nih, bagaimana es sebanyak itu bisa mencair dan apa kaitannya dengan perubahan iklim. Bagaimana kalau menurut Bapak? Ya, jadi ini ya, kalau saya tadi agak sedikit bingung dengan temanya. Jadi pencairan Antartika karena efeknya ke perubahan iklim ya. Itu bisa dilihat dari dua arah. Pertama, perubahan iklim itu yang menyebabkan mencairnya lapisan es ya, ditutup ya, tapi juga mencairnya itu kembali mempengaruhi perubahan iklim lagi ya. Jadi bisa istilahnya itu feedback loop ya kalau diistilahkan ya. Jadi fokusnya pun juga tidak hanya di pencairan di Antartika ya, sebenarnya di kutub utara pun fenomena pencairan esnya itu juga lumayan ekstrim ya. Bahkan mungkin yang bisa dilihat itu banyaknya lapisan es yang mencair ya, itu yang langsung terlihat ya, kayak gitu ada di kutub utara itu sendiri ya, Samudra Arktik ya, termasuk yang ada di Greenland ya, di pulaunya Denmark ya, Greenland. Nah, mungkin kenapa fokusnya di Antartika karena mungkin dia benua ya, jadi kalian langsung melihatnya, oh ini karena benua terus benuanya berkurang gitu ya. Tapi justru yang lebih ngeri itu adalah yang di kutub utara di Samudra Antartika itu lapisan esnya itu ya berkurangnya itu sampai terlihat ya, bahwa yang tadinya di situ harusnya karena dia kutub utara ya, itu vegetasinya minim ya, jadi tanaman yang hijau-hijauannya minim. Nah, sekarang itu berdasarkan citra satelit itu mulai jadi mulai muncul ya. Itu artinya apa? Artinya ya suhunya sudah tidak dingin lagi kan? Nah, jadi ini yang justru concernnya itu saat ini lebih banyak di kutub utara. Oke, dan mengapa kutub utara yang banyak diteliti juga itu karena ya dia kan berdekatan langsung dengan negara-negara yang ada di situ ya, ada Kanada, ada Rusia, ada negara-negara Balkan ya, Finlandia, Swedia, kemudian Norwegia, Denmark ya. Jadi mereka bisa ikut langsung melihat ya efeknya seperti apa. Nah, kalau di Antartika itu kan ya jauh dari ya, paling dekat dengan Argentina, dengan Australia. Tapi ya mereka kan harus mendekat ke situ ya. Sehingga penelitiannya justru tidak sebanyak yang di kutub utara tadi. Ya, sehingga efek yang
terlihat sih sementara ini yang banyak ditulis di jurnal-jurnal itu ya yang di kutub utara. Memang yang di kutub selatan juga dipantau ya, karena ada beberapa misi yang dikirim ke sana. Dan memang sekarang orang lebih banyak mengandalkan data satelit ya, citra satelit, agar tidak perlu jauh-jauh dekati lokasi ya, dan bisa dilakukan pengukuran secara jauh ya, dari jarak jauh, telemetri atau apa, dilakukan pengukuran secara tidak langsung ya, lewat citra satelit tadi. Dan iya, kalau nanti ini efeknya ke perubahan iklim, ya salah satunya sih nantinya yaitu mengganggu sirkulasi arus laut global ya. Oke, tapi mungkin kita bisa berbicara dari tadi ya, pemanasan globalnya itu bagaimana itu bisa menyebabkan pencairan tadi ya, pencairan lapisan es. Dan tadi kalau saya tidak membatasi hanya di Antartika ya, karena yang concernnya itu sekarang di dua kutub tadi, dua kutubnya, kutub utara maupun kutub selatan. Mungkin tadi kan sudah ada dampak-dampaknya terlihat di beberapa negara yang berdekatan dengan kutub utara dan Antartika. Nah, mungkin kalau misalnya di Indonesia sendiri terlihat tidak dampaknya, Pak? Iya, kalau dampak langsungnya sih belum ya. Kalau dampak langsungnya belum. Mengapa? Karena bahwa ada kenaikan muka air laut. Tapi sampai hari ini kan baru terdeteksi pada angka, kalau dilihat di grafiknya NASA itu baru di angka sekitar 10 mili, yaitu artinya 1 cm. Karena 1 cm itu belum terlalu tinggi. Namun memang berdasarkan simulasi ya, dengan simulasi komputer, itu nanti diprediksi tahun 2100 itu bisa mencapai 1 meter. Ya, 1 meter. Nah, dampaknya itu akan seperti apa? Ya, itu akan sangat tergantung lokasi yang pengen kita lihat ya. Dampak pertama tentu saja di daerah-daerah pinggir laut ya, daerah-daerah pesisir itu yang paling kena. Tapi pesisirnya pun juga pasti akan dilihat ya, pesisirnya seperti apa. Apakah dia pesisir yang landai, bisa kayak di Bantul, atau dia yang terjal kayak di mana, di Gunung Kidul ya. Jadi itu nanti efeknya akan sangat berbeda. Tapi kalau untuk Indonesia sih sementara ini belum ya, maksudnya kalau dampak langsungnya itu memang sebenarnya yang menarik itu justru dampak dari global warmingnya. Jadi global warmingnya itu yang menyebabkan mengapa suhu yang kita rasakan sekarang itu kan lebih panas daripada suhu di tahun-tahun lalu ya. Saya nggak tahu kalau dari sisi saya ya, yang saya sudah sekian puluh tahun itu ya, dari zaman saya kecil dengan sekarang itu ya suhunya beda, suhu sehari-harinya itu lain. Seingat saya dulu nggak sepanas ini ya. Cuma saya nggak tahu kalau kalian apakah layar-layar sudah panas seperti ini atau enggak. Jadi kalau saya sendiri merasakan ya dulu tidak sepanas ini. Jadi itu dampak global warming yang kita rasakan. Dan itu juga tercatat juga oleh alat-alat yang memonitor suhu permukaan bumi ya, oleh terutama sekali oleh satelitnya NASA. Itu memang suhunya itu terus naik ya, cenderungnya terus naik, termasuk juga suhu laut ya. Oke, mungkin tadi kan sudah dibahas juga mengenai dampaknya ke air laut ya, Pak. Dan mungkin sejauh mana nih kenaikan permukaan laut dapat dicegah jika laut pencairan es berhasil dikendalikan? Iya, jadi bahwa diprediksi nanti di tahun 2100 itu bisa tembus 1 meter itu kan dengan catatan kondisinya masih seperti saat ini ya. Jadi tidak ada usaha yang dilakukan orang ya untuk mencegah pemanasan global. Jadi kalau seandainya pemanasan global ini bisa ditekan, ya mungkin prediksi tadi bisa jadi salah ya, akan tidak sesuai. Andaikan tadi ya dilakukan sesuatu terhadap itu, terhadap pemanasan global tadi. Ini sudah terbukti di rusaknya lapisan ozon di tahun 80-an ya. Itu
dulu sempat ini ya, sempat rame ya, kemudian ada beberapa bahan yang ditengarai jadi penyebab utama usaha itu ya, salah satunya nanti bahan CFC. Dan itu sudah dilakukan upaya secara masif ya, secara kolektif oleh banyak negara. Dan alhamdulillahnya memang berdasarkan pengukuran saat ini ya, lubang ozonnya itu sudah mulai nutup ya. Artinya apa? Artinya prediksi yang tadinya aduh ini nanti lubang ozonnya terbuka sampai sekian persen, nah sekarang ya, prediksi itu bisa bisa dinyatakan tidak terbukti karena tadi ya sudah dilakukan usaha tadi. Nah, harapan kita sih nanti fenomena global warming ini juga ada usaha kolektif dan masif dari banyak pihak ya, tidak hanya satu negara, ini harus satu bumi itu rame-rame menyelesaikan itu. Nah, caranya apa? Salah satunya kan nanti ini ya, jadi mengapa bumi itu makin panas itu kan karena adanya efek gas rumah kaca ya. Ya itu sebenarnya ada dua yang biasanya ditandai sebagai gas rumah kacanya itu. Yang satu adalah karbon dioksida CO2, yang satu lagi adalah gas metana. Gas karbon dioksida ini menariknya karena ya saat ini memang itu pelepasannya ke atmosfer itu cukup masif ya, dari kebakaran hutan, kemudian ketika terjadi kejadian karhutla ya, kebakaran hutan lahan terutama sekali di Indonesia, kemudian juga dari kendaraan ya, asap kendaraan, asap pabrik ya. Nah itu yang kemudian meningkatkan kadar CO2 itu di atmosfer ya, dan itu tidak hanya di Indonesia, itu kan di semua negara melakukan hal seperti itu. Jadi mengapa efek dari karbon dioksida itu langsung terasa, dan ini juga terlihat dari hasil pengukuran ya, hasil pengukuran salah satunya nanti di observatorium di Hawaii ya. Jadi mereka memasang alat ukur kadar karbon dioksida di atmosfer itu sudah dari tahun berapa itu, mungkin sekitar tahun 80-an ya, dan memang angkanya itu terus naik ya, angkanya terus naik. Apa yang ada di udara itu yang terjebak tadi, nah kita tahu kadar CO2 nya berapa. Nah itu ternyata juga CO2 nya itu tidak sebanyak sekarang ya, jadi itu ya, jadi itu mungkin bahwa memang saat ini kadar CO2 nya cukup besar, dan salah satu fungsi dari kadar CO2 itu memerangkap panas ya. Jadi panas yang jatuh ke bumi kemudian diradiasikan lagi ke atas, nah itu kemudian akan tertahan oleh lapisan karbon dioksida. Nah ini kemudian mantul lagi ke bawah, mantul lagi ke atas gitu ya, jadi nggak pernah bisa hilang. Nah ini yang menyebabkan kita jadi makin panas karena itu dinginnya ya. Nah itu, lalu ada gas metana. Gas metana juga mirip seperti itu mekanismenya ya, cuma ada yang bilang gas metana ini menyerap panasnya jauh lebih tinggi. Nah, cuma memang dia tidak sebanyak karbon dioksida ya pelepasannya di atmosfer. Cuma kalau dilihat gas metana ini pelepasannya dari mana? Kalau CO2 tadi kan dari asap kendaraan, dari pabrik gitu ya. Nah kalau metana ini salah satunya adalah yang sekarang lagi viral di Indonesia ya, terkait dengan sampah. Nah, jadi sampah yang ditimbun sekarang banyak kan model buang sampah itu kan open dumping ya. Open dumping itu satu daerah itu pemdanya nggak mau susah-susah ngolah, udah ditaruh aja di situ. Nah, ada cekungan ya, ada dia punya jurang atau cekungan itu, ya udah ditumpuk aja sampahnya di situ, nggak diapa-apain. Nah lama-lama sampahnya membusuk. Nah dengan busuk ya dia akan melepaskan gas metana. Nah ini juga yang nantinya akan menyebabkan peningkatan suhu juga ya, jadi bagaimana kita bisa mengurangi dampak dari global warming tadi ya, salah satunya dua tadi ya, mengurangi CO2 dan mengurangi pelepasan gas metana tadi. Jadi dengan mengurus sampah kita dan juga tadi meminimalisir pelepasan CO2. Maka apa sekarang sedang digalakkan ini ya, kendaraan atau transportasi berbasis listrik ya. Itu kan salah satunya ikhtiar untuk tadi mencoba mengurangi pelepasan CO2 di alam tadi. Ya, cuma ya nanti kita lihat ya, kalau
semua negara melakukan hal yang sama, ya insya Allah kadar CO2-nya sedikit berkurang. Ya kita belum tahu nanti akhirnya seperti apa, perlu diukur ya. Ya, tapi kalau hanya 1-2 negara yang melakukan itu, ya dampaknya tidak akan terlalu terasa. Ya. Baik, mungkin kalau boleh tahu nih Kak, Pak, bagaimana keadaan setelah es di Antartika mencair menurut sudut pandang fisika sendiri? Bagaimana keadaan setelah es di Antartika mencair menurut sudut pandang fisika? Iya. Bagaimana ketika esnya mencair? Ya mungkin gini yang banyak dilihat. Es itu kan air tawar ya. Ya, jadi terjadi es itu kan berupa pembekuan air tawar. Jadi ketika lapisan esnya itu mencair, ya dia akan mengubah tingkat kadar garam di laut. Ya, jadi kalau secara fisiknya kan nanti berdampaknya itu ke kerapatan, ke massa jenis air lautnya. Jadi ketika air lautnya itu punya tingkat kadar garam yang tinggi, jadi diistilahkan dengan salinitas. Ya, jadi kalau salinitasnya tinggi, itu biasanya kerapatannya kan besar. Kerapatannya itu tinggi, ya, jadi massa jenisnya tinggi. Ya, nah ketika dia ditambah dengan air tawar dan es tadi, es yang cair tadi, nah maka tingkat salinitasnya akan turun. Nah efeknya di mana? Nanti efeknya itu ada di sirkulasi lautnya. Ya, jadi ketika jadi gini, di bumi itu laut itu kan ada pergerakan arusnya, dan pergerakan arusnya itu kalau pernah baca itu pasti diistilahkan dengan arus termohalin. Termohalin itu kan ada dua ya, termo dan halin. Jadi termo itu panas karena perbedaan panas, halin itu karena tadi perbedaan salinitas, perbedaan kadar garam. Nah jadi kalau termonya itu terjadinya seperti ini. Kalau di khatulistiwa itu kan panas, di kutub kan dingin. Nah berarti karena ada perbedaan suhu, maka akan ada arus laut dari daerah khatulistiwa, ekuator ya, menuju ke kutub. Itu juga yang dari kutub akan menuju ke ekuator. Jadi ini ya, muter ya. Nah itu kalau dilihat dari termonya. Nah kalau dilihat dari halinnya, itu karena tadi perbedaan salinitas. Perbedaan salinitas itu gini, ketika di kutub itu terjadi pembentukan es, ya maka dari air laut tadi ya, ketika dia berubah jadi es, maka dia akan ngambil air tawarnya untuk berubah jadi es. Nah menyisakan air dengan kadar garam yang makin meningkat kan, karena airnya volumenya berkurang ya. Nah sehingga dia kadar garamnya makin tinggi. Nah kadar garam yang tinggi ini yang kemudian akan menyebabkan, karena rho-nya lebih tinggi, karena kadar garam tinggi kan tadi kerapatannya lebih tinggi, alias massa jenisnya lebih tinggi. Karena massa jenis lebih tinggi ya dia akan tenggelam ke bawah. Nah ketika tenggelam ke bawah itu ya yang dari atas kan akan ngisi. Yang ngisian dari mana? Ya tadi yang dari ekuator tadi masuk. Nah, jadi gitu siklusnya seperti itu. Nah tapi ketika lapisan es ini mencair, yang ada kan kadar garamnya itu kan makin rendah. Karena kadar garam makin rendah, berarti kerapatannya makin turun kan. Kalau kerapatan makin turun, dia nggak mungkin tenggelam ke bawah, sehingga tidak memancing arus itu untuk maju ke atau naik ke kutub ya. Sehingga itu yang dampak ya, kalau dilihat dari sisi fisika ya, dampaknya kan di situ ya. Jadi terjadi perubahan kerapatan yang nantinya akan memicu atau mengganggu sirkulasi arus laut secara global tadi. Nah dampaknya apa? Nanti dampaknya gini, kenapa kok di bumi itu ada ini ya, aliran arus laut itu sebenarnya ada gunanya, ada manfaatnya ya. Jadi kutub itu kan selalu dingin ya, terutama negara-negara Eropa yang dekat kutub ya, itu selalu dingin. Nah yang menghangatkan siapa? Ya yang menghangatkan itu kan arus hangat dari ekuator. Jadi ketika air laut dari ekuator itu naik ke kutub, ya, kadang melewati beberapa negara kan, nah, negara itu kan hangat. Nah makanya ya negara-negara yang
mepet ke laut dengan negara-negara yang benar-benar ditata benua, itu nanti bedanya summer dan winter itu kan jauh banget. Contoh Rusia itu kan tidak terlalu dekat dengan laut ya, kecuali yang samudra Arktik yang sudah dingin ya, tapi dia tidak terlalu dekat dengan jalur lewatnya arus laut yang dari ekuator tadi. Nah, kenapa Rusia itu kan dingin terus kan dia, ya putih, semuanya serba putih ya, serba salju. Tapi kalau ke Inggris kan enggak. Inggris saljunya tidak sebanyak yang ada di Rusia. Kenapa begitu? Karena Inggris dekat dengan laut, dan itu lautnya adalah laut yang dari jalur tadi kan. Sehingga Inggris itu jadi lebih hangat di Rusia itu karena itu. Nah, termasuk negara-negara ada Portugal, Spanyol ya, itu kan mereka hangatnya karena itu. Nah, sehingga ketika arus laut tadi terganggu karena esnya mencair, kemudian kadar garamnya turun, sehingga arus lautnya tidak bisa naik lagi ke kutub, ya panas yang ada di ekuator itu nggak bisa didistribusikan lagi ke atas, ke kutub, sehingga di sana ya dinginnya dingin banget, ya tidak dihangatkan lagi. Nah, dan juga efeknya mungkin ke kita yang ada di Indonesia, karena panasnya tidak dipindahkan, tidak disetor ke tempat lain. Nah, berarti kita makin kepanasan kan. Ya, jadi ketika arus laut ini jalan, yang dari ekuator ke kutub, yang dari kutub ke ekuator, nah kita yang dari ekuator ini juga suhunya tidak se-ekstrem kalau tadi arus ini nggak ada. Ya, jadi ketika arus ini nggak berjalan, ya karena kita dapat mataharinya maksimal, ya kita akan merasakan panas yang ekstrem juga. Ya, yang dari ekuator ya, terutama sekali Indonesia. Sementara yang di daerah Eropa ya mereka dinginnya kan dingin banget. Ya, nah itu mungkin kalau yang bisa dilihat. Mungkin lantas langkah apa yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa dalam menanggulangi fenomena pencairan es yang masif ini? Iya tadi, karena penyebab utamanya itu kan pemanasan global ya, dan tadi sudah kita bilang pemanasan global itu penyebabnya ya tadi ya pelepasan CO2 dan metana. Nah, maka yang bisa dilakukan ya gimana caranya kita bisa mengurangi dua hal ini ya, dari masing-masing aja ya. Satu tadi kenapa sekarang sedang digiatkan memilah sampah, itu kan biar tadi tidak asal lempar ke satu lokasi dan ditumpuk di situ ya, yang nantinya menyebabkan pelepasan gas metana. Kemudian yang ini agak susah ya, misal mau beralih ke kendaraan listrik kan ya mungkin tadi ya mungkin mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, memaksimalkan jalan kaki ya untuk jarak yang bisa ditempuh ya. Tapi kan mungkin kalau orang sekarang kan wah panas pak kalau harus jalan kaki jauh gitu ya. Tapi kalau mau beralih ke kendaraan listrik juga belum punya penghasilan pak gitu ya. Jadi ya tapi ya mungkin harusnya punya mimpi ke sana ya, ke depannya akan seperti apa. Kemudian memunculkan inovasi-inovasi yang terkait itu ya, misal karena tadi ya sekarang itu salah satunya penyebab gas rumah kaca itu dari metana. Nah, gimana mungkin dari sisi mahasiswa itu bisa munculkan inovasi tadi ya pengolahan sampah ya. Jadi syukur-syukur kampus itu tidak tidak menambah beban sampah di daerah sekitarnya ya, jadi bisa mengolah sendiri, syukur-syukur bahkan bisa mengolahkan sampah yang daerah-daerah di sekitar kampus. Nah, itu mungkin kalau mahasiswa bisa terlibat itu juga akan bagus sekali. Kalau misalnya kita belum ini ya ke mengurangi CO2 ya mungkin kita dari mengurangi gas metana yang dihasilkan sampah itu. Sangat luar biasa penjelasan yang telah diberikan. Teman-teman diharapkan dapat mengerti dengan baik ya untuk penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak. Nah, sesi kali ini ada satu pertanyaan Pak yang akan kami tanyakan mengenai perubahan iklim dan pencairan es ini. Nah, untuk mengenai wilayah pesisir di Indonesia nih, apa langkah ilmiah untuk memprediksi dampak pencairan es terhadap wilayah pesisir di Indonesia? Iya, kalau langkah ilmiah memang ini simulasi komputer ya biasanya. Ya, jadi ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, prediksi iklim. Ya, ini ada
kelas Anda yang skripsinya itu tentang itu. Ya tadi pemodelan kenaikan muka air laut ya. Nah, karena ini levelnya masih S1, biasanya sih masih menggunakan model yang sudah tersedia. Ya, jadi hanya coba diterapkan ke daerah pesisir tadi. Modelnya juga ada, tinggal main lokasinya aja. Ya, jadi di set untuk lokasi yang pengen diteliti. Misal, saya mau pesisir selatan Yogyakarta, ya bisa dibawa ke situ. Ya, atau kalau mau pesisir di seluruh Indonesia, ya itu akan jadi skripsi buat banyak orang kan. Ya, kemudian nanti kalau misal kalian sudah studinya bisa naik ya, bisa studi lanjut sampai level S3, ya mungkin kalian bisa membuat model sendiri ya, model untuk tadi ya mensimulasikan kenaikan air lautnya seperti apa. Ya, cuma kalau ini dari sisi pemodelan ya, dari sisi pemodelan. Tapi kalau mau dari sisi pengukuran, memang saat ini yang dilakukan banyak orang itu ada dua ya, ground base. Kalau ground base itu nanti biasanya kita lewat pengukuran ini nilai pasang surut. Ya, kalau itu Indonesia sih sementara ini sudah dilakukan oleh BIG ya, Badan Informasi Geospasial. Jadi mereka sudah nyebar alat tide gauge, alat ukur pasang surut itu sudah ada, dan datanya kalau nggak salah sudah bisa diakses juga ya. Itu nanti mungkin bisa diamati apakah pasang surutnya itu makin lama makin tinggi terus ya, itu nanti bisa dipakai untuk memantau apakah memang kenaikan muka air lautnya itu sudah mulai di titik yang mengkhawatirkan. Nah, tapi kalau yang secara global itu memang pengukurannya itu dari satelit. Dan ini yang menurut saya lebih efisien ya, mungkin ya, lebih efisien dan lebih karena dia dikerjakan oleh satu lembaga atau satu badan, dan itu bisa dipakai untuk studi. Ya, jadi kenaikan muka air laut secara globalnya itu bisa langsung teramati. Nah, dari sisi saintifik itu ya yang dilakukan orang. Baik. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan iklim ini berpengaruh dengan cairan air di kutub, dan cairan air di kutub ini juga mempengaruhi perubahan iklim. Nah, mungkin ini juga memiliki dampak-dampak terhadap negara-negara di sekitarnya, yaitu di sekitar Antartika atau Kutub Utara, dan dampak tersebut juga berdampak di Indonesia meskipun masih sedikit untuk sekarang ya. Yeah. Dan untuk kita sebagai mahasiswa bisa menanggulangi hal tersebut dengan mungkin kita bisa mengurangi CO2 atau gas metana. Nah, keren sekali untuk pembahasan kali ini. Kalau begitu, kita sudah sampai di penghujung diskusi, Pak. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Darmawan SSI MSc yang telah memberikan ilmu dan kecerdasan yang sangat bermakna untuk kita semua. Teman-teman saintis muda, kita telah melewati sesi demi sesi dengan luar biasa. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah serangkaian bincang ilmiah Science Talk #1 kali ini. Dan saya Najwa Alfanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di Science Talk berikutnya. Dadah!